Israel disebut akan menghadapi ancaman eksistensial yang mirip atau setara dengan penghancuran bom nuklir. Terkhusus itu diawali dari penanganan yang salah atas jalur Gaza sebagai respons serangan banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal itu merupakan peringatan dari mantan Kepala Militer Israel Mayor Jenderal Purnawirawan Yitzhak Brik. Bahkan Brik mengatakan bahwa ancaman eksistensial terhadap Israel saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ancaman di masa depan tersebut yang datang dari berbagai arah. Brik juga menekankan bahwa Israel kini menghadapi krisis keamanan yang mendesak dan dapat sama menghancurkannya dengan serangan nuklir. Selain itu, Brik menggambarkan bahwa pasukan darat Israel merupakan kekuatan kecil dan tidak mampu bertempur di lebih dari satu medan tempur. Dengan begitu, Brik mengkritik kepemimpinan militer dan politik Israel dan menyerukan penggantiannya segera, terlebih untuk mempersiapkan apa yang ia lihat sebagai tantangan keamanan paling serius dalam sejarah negara pendudukan tersebut. Seruan Amerika Serikat soal Mesir harus menampung warga Palestina membuat hubungan Kairo-Israel kembali memanas. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal itu diutarakan menurut sumber yang berbicara pada Al Arabiya pada 8 Februari 2025 lalu. Menurut sumber utama yang tanpa disebutkan namanya itu, Mesir memperingatkan Israel agar tidak memberlakukan pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo. Perlu digarisbawahi, Mesir menganggap pengusiran warga Palestina di Gaza ke wilayahnya, khususnya di daerah Sinai, adalah hal sensitif dan membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Mesir juga mengatakan pengungsian warga sipil dari Gaza ke Mesir justru akan membahayakan perjuangan Palestina. Begitu sensitifnya, Mesir menilai hal ini sebagai garis merah untuk Israel. Sebagai informasi tambahan, media Ahram mengabarkan jika Kairo juga menerima pesan dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Washington tidak bermaksud untuk berselisih dengan Mesir atau negara Arab lainnya terkait situasi di Gaza. Hamas membalas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal akan beli Gaza dengan kecaman. Kecaman Hamas itu adalah menyebut bahwa Gaza bukan properti yang bisa diperjualbelikan dengan bebas. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, kecaman itu dilontarkan oleh anggota Biro Politik Hamas, Ezad El-Rishq, dalam pernyataan resminya pada 10 Februari 2025 kemarin. Awalnya Al-Rishq menyatakan bahwa pernyataannya adalah kecaman terhadap pernyataan Trump, terkhusus pernyataan tentang pembelian dan kepemilikan Gaza. Setelahnya ia menegaskan bahwa Gaza bukanlah sebidang tanah yang bisa diperjualbelikan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Palestina yang diduduki. Dengan begitu ia menegaskan bahwa pihaknya akan menggagalkan rencana tersebut sebagaimana pihaknya telah menggagalkan proyek-proyek mereka sebelumnya. Abu Ubaidah klaim bahwa Hamas tunda penyerahan tawanan karena pelanggaran telah dilakukan oleh pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Februari, hal itu diutarakan oleh sang juru bicara Brigada Al-Qassam dalam pernyataannya pada 10 Februari 2025 kemarin. Dijelaskan oleh Ubaidah bahwa pertukaran tawanan yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diklaim karena pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap perjanjian gencatan senjata. Adapun pelanggaran yang diklaim Ubaidah antara lain, Israel melarang kembalinya warga Palestina ke distrik utara, menargetkan mereka di seluruh Gaza, dan melarang masuknya bantuan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. Di sisi lain, Hamas mengklaim bahwa pihaknya lah yang sepenuhnya mematuhi persyaratan perjanjian, serta menegaskan bahwa perlawanan Palestina akan tetap berkomitmen penuh terhadap ketentuan gencatan senjata.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali lontarkan peringatan neraka. Tepat saat Hamas berikan pernyataan tak jadi bebaskan tawanan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Februari, peringatan itu dilontarkan oleh Trump dalam pernyataan terbarunya. Trump telah memperbarui ancamannya untuk membawa neraka kembali ke Gaza. Tepat setelah perlawanan Palestina mengambil tindakan terhadap pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata. Dengan begitu, Trump mengatakan bahwa dia akan membiarkan kekacauan terjadi jika tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza tidak dibebaskan paling lambat pada Sabtu 15 Februari siang. Berbicara di ruang oval kepada wartawan, Trump mengatakan hal tersebut, menyatakan bahwa pada akhirnya pemerintah Israel lah yang akan memutuskan apa yang akan terjadi. Perlu diketahui saja ancaman itu bukan pertama kali dilontarkan Trump, melainkan pernah keluarkan peringatan serupa pada 20 Januari 2025 lalu. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz memberikan perintah terbaru kepada tentara IDF, di mana perintah itu adalah meminta IDF siaga tinggi seusai Hamas tunda pembebasan sandera pekan ini. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal itu diutarakan oleh Katz dalam pernyataan resminya pada 10 Februari 2025 kemarin. Perintah itu muncul setelah jubir Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas akan menunda pertukaran sandera pada Sabtu 15 Februari minggu ini. Lantaran mengklaim Israel terus-menerus melanggar perjanjian gencatan senjata. Dengan begitu, Katz menyatakan bahwa pengumuman Hamas untuk menghentikan pembebasan tahanan Israel itu merupakan pelanggaran total, terkhusus terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tahanan yang sedang berlangsung saat ini. Pihaknya juga mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada tentara IDF, di mana harus bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi, mengingat adanya kemungkinan skenario apapun dari Gaza, dan pihaknya tidak akan membiarkan kembalinya kenyataan 7 Oktober silam. Prediksi perang Hizbullah dengan Israel jika terjadi dan menjadi jilid 2 diprediksi tak akan terhindarkan. Bahkan pakar militer menyatakan bahwa perang itu akan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal itu menurut laporan Robert Inlakesh dalam opininya di Russia Today pada Senin 10 Februari 2025. Menurut laporan tertulis bahwa Israel memang mendapatkan sejumlah kemenangan taktis dalam perang terbaru di Lebanon. Namun juga menyebut bahwa Israel tak punya kemampuan untuk menghancurkan Hizbullah secara total. Bahkan pakar politik dan jurnalis di Inggris itu meyakini bahwa perang Hizbullah Israel jilid berikutnya tak akan bisa dihindarkan. Inlakesh menyebut bahwa Israel telah memberikan ancaman kepada Hizbullah dan ancaman itu adalah perang yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun ditekankan olehnya bahwa pertanyaannya bukan pada apakah akan ada pertempuran lain di antara Lebanon dan Israel, melainkan kapan pertempuran besar itu akan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.